apabila kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dinda Dityawiyanti. Saya Sidiar Safiana Hanifah. Dan saya Khalid Abdul Aziz. Nah, untuk materi pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini itu ada sebuah kalimat menyatakan bahwa rasa bersalah sama dengan peningkatan peradaban. Maksudnya ini apa? Lanjut. Jadi dalam peningkatan peradaban itu dipengaruhi oleh rasa bersalah manusia itu sendiri. Di sini dijelaskan ada bukti teori rasa kebersalahan ini oleh Sigmund Freud-nya itu evaluasi teoritis yang dikuatkan dengan menggunakan penyakit terkenal dan ketidakpuasan peradaban modern. Siklus di mana ada siklus perang yang diperbesar, di mana-mana penganiayaan, antisemitisme, genosida, kefanatikan, dan penegakan ilusi, kerja keras, penyakit, dan kesengsaraan di tengah meningkatnya kekayaan dan informasi. Selanjutnya. Nah, ada sebuah kutipan, yaitu peradaban kita pada umumnya didirikan atas penindasan naluri. Maksudnya penindasan naluri di sini adalah naluri sosial. Nah, naluri sosial ini termasuk hubungan kasih sayang antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya, seperti ayah dan ibu dan anak-anak. Lalu ada emosi persahabatan, ikatan emosional dalam perkawinan, maupun ikatan pekerjaan. Mengandung impuls yang mungkin ditahan dengan perlawanan internal dari mencapai pengejaran mereka. Jadi dengan adanya naluri sosial ini dan peningkatan peradaban, manusia cenderung untuk menindaskan naluri mereka sendiri hingga akhirnya kemajuan dapat dipegang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izdihar Safira. Ya, jadi dalam kelanjutannya, jadi mulai dari ego manusia itu tuh, ego manusia tuh menciptakan teknologi. Teknologi ini yang pada akhirnya menciptakan perkembangan, yaitu peradaban di dalam kehidupan manusia. Nah, peradaban ini dia menghasilkan dua hal di dunia. Yang satu destruktif, yang satunya lagi untuk membantu kehidupan sosial. Tapi kalau kita lihat dari peradaban sekarang ini, yang sifat destruktifnya itu tuh lebih besar kayak gitu. Hal ini tuh terjadi karena manusia itu merekonstruksi ulang komponen-komponen yang ada di alam. Selain itu, manusia itu juga melakukan apa yang mereka anggap benar, tapi itu tuh secara subjektif, makanya dianggap sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kebaikan manusia sendiri, tapi bukan buat alam. Lanjut. Lalu Freud ini sebagai penulis mempunyai prinsip yaitu melampaui kesenangan, yaitu adanya naluri manusia untuk menguasai, menegaskan diri, dan melestarikan diri. Hal ini tuh mulai terlihat ketika peradaban berjalan seiring dengan kehancuran kehidupan karena keinginan-keinginan manusia ini. Contohnya untuk yang menguasai itu, walaupun dia ada keinginan untuk menguasai, cuma tetap aja manusia tuh punya rasa represif, yaitu menekan gitu loh. Jadi semuanya itu tergantung dengan perkembangan peradabannya. Jadi semakin kecil perkembangannya, semakin tidak represif tahap peradabannya gitu. Lanjut. Nah, lalu ada sumber penderitaan manusia. Sumber penderitaan manusia ini tuh yang pertama ada kekuatan alam yang superior, yang kedua ada merupakan tubuh, yang ketiga ada hubungan manusia dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Tapi dari yang diperhatikan oleh Freud, yang bisa
diatasi itu cuma yang kekuatan alam yang superior sama hubungan manusia dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kekuatan alam yang superior itu bisa di sama manusia bisa dengan sesuai dengan perkembangan zaman bisa diatasi karena ada teknologi itu akhirnya bisa mengambil alih alam kayak gitu. Terus untuk hubungan manusia dalam keluarga, masyarakat, dan negara, jadi dari hasil teknologi ini otomatis manusia menemukan cara-cara baru untuk bisa memberikan kestabilan antara hubungannya dengan keluarga, masyarakat, atau negara kayak gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir ada siklus dominasi menurut teori Freud. Jadi siklus dominasi ini tuh yang pertama pasti ada keinginan manusia untuk mendominasi, kedua pemberontakan, dan dominasi lagi. Cuma biasanya dominasi yang kedua itu bakal lebih kuat karena semakin dominasi itu terulang akibat pemberontakan itu bakal semakin impersonal, objektif, universal, dan semakin rasional atau efektif atau produktif kayak gitu. Dan juga untuk dominasi yang kedua biasanya tuh manusia punya keinginan yang lebih besar lagi untuk memberikan pengaruh gitu loh terhadap hal yang dia dominasi kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada perubahan sistem ekonomi. Jadi pada dasarnya awal-awal peradaban itu muncul, sistem ekonomi yang awalnya menjadi dari bebas menjadi kapitalis terorganisir itu memengaruhi pengelolaan sistem keluarga. Nah, di keluarga di mana ayah itu sebagai pemimpin, pengaruhnya mulai berkurang. Jadi dari sistem ekonomi itu memengaruhi sistem keluarga. Pengaruh ayah itu seperti keinginannya yang harus dilaksanakan oleh anak atau yang lain-lain itu mulai tidak lagi ada dalam keluarga. Seperti lagi perubahan-perubahan yang lain seperti konflik-konflik yang terjadi bukan lagi konflik antar ayah dan anak. Jadi keinginan ayah agar sang anak menjadi seorang atau sesuatu itu tidak ada lagi. Jadi konflik-konflik itu juga udah berubah. Nah, lalu selanjutnya ada dari pembentukan keluarga. Jadi di awal dari pembentukan keluarga itu tersebut dari seorang ayah dan ibu, lalu dilanjutkan oleh anak-anak mereka, di mana anak-anak mereka itu ketika mereka akan mereka hidup di dunia, mereka berbekal dengan pengalaman mereka sendiri. Sedangkan pengalaman yang mereka miliki itu terlalu minim yang pertama. Nah, terus konsekuensinya adalah mereka akan merasakan sesuatu yang bisa dikatakan lebih sakit ketika mereka mendapat suatu ibaratnya kalau roda berputar, mereka sedang di bawah, itu akan lebih berdampak kepada individu anak tersebut. Nah, hal positifnya adalah dari pengalaman yang minim itu mereka merasakan langsung, sehingga ada pengaruh yang lebih membekas gitu di pribadi sang anak. Nah, itu akan menciptakan yang namanya superego. Superego sendiri terbentuk dengan partisipasi pihak ketiga, di mana biasanya pihak ketiga itu datang dari misal media, bisa sekolah, seperti itu. Jadi pihak ketiga itu bisa dikatakan eksternal, pihak eksternal.
di mana mereka memberikan asupan informasi dan lain-lain sehingga membentuk kepribadian sang anak. Lalu ada perubahan lagi dalam konsentrasi ekonomi yang akhirnya akan mempengaruhi pribadi yang tadi telah terbentuk. Nah, konsentrasi ekonomi itu berubah menjadi anonimitas sehingga orang yang bekerja dalam suatu perusahaan, suatu kantor itu tidak berdaya melawan pengelola kantor. Atau mereka hanya bekerja untuk para pengelola itu. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Nah, dari situ maka muncullah kompetisi. Mereka mulai iri dengan barang yang didapat oleh orang lain. Antar satu pekerja dengan pekerja yang lain. Karena mereka itu sebenarnya, beberapa di antara mereka sebenarnya tidak ingin melakukan hal yang sedang mereka lakukan. Dan mereka hanya ingin mendapatkan apa yang orang lain itu dapatkan. Tuh. Lalu oleh Freud dikatakan bahwa ini semua adalah proses dehumanisasi, di mana standar hidup manusia itu ditentukan oleh sebuah perusahaan atau korporasi besar. Bisa kita ambil contoh sekarang adalah misalkan Apple, di mana mereka menentukan di mata masyarakat bahwa seseorang yang menggunakan gadget dari Apple dengan spesifikasi terbaru itu pasti orang yang bisa dibilang orang yang berada gitu kan, orang yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk memenuhi standar hidup tersebut, manusia akan rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Jadi manusia itu mengorbankan kebebasan mereka, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memenuhi standar yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Cut.